Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya, Media Saputra 24. Di konten kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan burung murai batu bodi kecil. Nah, di sini simak penjelasannya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, teman-teman semua, di konten ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan rata-rata burung murai batu berpostur kecil. Nah, di sini kebanyakan teman-teman semua burung murai batu yang berpostur kecil ini, coba kalau misalkan teman-teman semua lihat di peternakan atau beli dari peternakan, dari Om Yokan yang secara random, pasti dan rata-rata burung murai batu yang bodinya kecil ini dia tatapannya udah sangar, dia kayak tengil, pengen melawan teman-teman, dan dia kepoan juga, dan cetrekannya juga kasar dan keras, dia kayaknya pengen tarung aja. Nah, seperti itu kalau misalkan trotolan dari bodi kecil. Nah, di sini yang saya bahas, kalau misalkan burung murai batu yang berpostur kecil saat dia selesai mutasi, saat dia lepas trotol, kebanyakan burung murai batu yang berpostur kecil ini dia cepat bunyi, cepat gacor, karena dia sangat cepat untuk mendapatkan birahi dan emosinya. Makanya di gantangan pun dia pasti akan tampil. Kalau misalkan dia sudah lepas trotol, pasti dia akan tarung. Karena seperti itulah karakter dari burung murai batu atau burung murai batu yang berpostur kecil itu seperti itu. Dia pengen tarung saja. Dia kayak fighternya itu tinggi. Saat digantangkan, biasanya burung murai batu yang posturnya kecil ini rata-rata setelah dia pastol ada kesiapan, pasti dia akan langsung tampil di gantangan. Karena memang itu kelebihan dari burung-burung murai batu yang posturnya kecil. Dia cepat mendapatkan birahi, cepat mendapatkan emosi. Nanti kalau misalkan kita rawat dengan bagus, rawat dengan baik, nanti dia langsung tampil. Nah, kalau misalkan masalah ya kayak juara 1, 2, 3 dan juara lainnya itu kan itu bonus teman-teman semua. Yang penting burung murai batu kita ini tampil dulu di gantangan setelah dia pastol. Nah, selanjutnya kalau misalkan masalah materi, burung murai batu yang berpostur kecil ini jangan diragukan. Coba teman-teman semua lihat kalau misalkan sering ke lomba atau sering ke gantangan, rata-rata dan biasanya burung murai batu yang posturnya kecil membawakan lagunya tuh enak karena dia bisa mengolah lagu, bisa mengolah materi. Seperti kadang-kadang dia ada suara-suara tembakan kasar atau tembak-tembakan kecil itu kadang-kadang kita tidak tahu, oh ini suara apa, oh itu suara burung apa, kok kita nggak pernah masterin itu tetapi dia keluarkan itu. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu. Dan kalau misalkan dia mengolah lagu, itu kadang-kadang ada besetan-besetan kecil atau beset-besetan kasar langsung ditembakkan dengan suara kenari, suara cililin disambung dengan jenggot dan sebagainya. Nah, kadang-kadang seperti itu kalau misalkan burung yang body-body kecil ini, dia mengolah lagu itu sangat enak untuk mengancam lawannya. Jadi kalau misalkan sering dibilang seperti sekarang itu irama lagu. Dari besetan-besetan, habis itu ada tembakan, ada roll dan sebagainya. Roll tembak lah seperti itu. Nah, ini kalau misalkan masalah materi, jangan diragukan, dia gampang mengolah materi. Nah, kalau misalkan masalah durasi, rata-rata burung yang berpostur kecil ini dia main durasi.
main enak. Itu rata-rata. Coba teman-teman semua lihat aja di gantangan kalau misalkan yang juara itu rata-rata dia berpostur kecil karena dia main speed, main materi, main enak. Dan dia main nekannya tuh enak, dia membawakan dan mengolah lagunya. Makanya kebanyakan body kecil ini yang juara. Dan kalau misalkan masalah durasi, malah masalah speed, yang body-body kecil ini biasanya dia memang main speed, main materi, dia main durasinya sangat enak. Contoh kalau misalkan burung-burung murai batu yang sudah nasional itu seperti ada namanya Minion, itu bodinya kecil. Tetapi waduh durasinya enak, dia mengeluarkan isian enak, kadang-kadang isiannya pun yang kita masterin misalkan kenari. Kadang-kadang ada diawalin beset-besetan, terus ada suara-suara yang kita nggak ngerti, yang kita nggak tahu, oh itu suara apa. Nah seperti itu kalau misalkan body-body kecil ini dia main durasi, main materinya itu sangat enak. Dan kalau misalkan pun teman-teman semua yang hobi kegantangan, yang misalkan pengen burung murai batunya itu setiap minggu digantangkan, setiap minggu dia main enak, nah referensi ini adalah membeli burung murai batu yang bodinya itu kecil. Karena kalau misalkan kita sudah siapkan, dia sudah stabil, rata-rata body kecil ini dia akan enak, dia akan tampil. Ini kalau misalkan yang saya bahas ini adalah burung murai batu yang sudah ada kesiapan. Bodi-bodi kecil yang udah ada kesiapan itu tiap minggu itu tidak masalah. Nah, di sini adalah kelebihan. Burung murai batu bodi kecil ini sangat banyak teman-teman semua. Dan rata-rata pun burung murai batu yang bodi kecil ini banyak yang sudah juara. Mau berlatpes ataupun misalkan di event-event. Yang bodi kecil ini biasanya mendominasi. Silahkan teman-teman semua lihat di gantangan rata-rata seperti itu. Nah, ini kelebihannya. Dan kekurangan burung murai batu yang bodi kecil ini biasanya itu masalahnya tuh di volume. Karena memang teman-teman semua volume rata-rata burung murai batu yang bodi kecil ini di bawah burung murai batu yang besar, yang bodinya big. Nah, di sini teman-teman semua kalau misalkan mau mendapatkan juga burung murai batu yang bodi besar itu bagus, tampil enak di gantangan, teman-teman semua juga harus sabarin. Harus lebih sabar kalau misalkan menghadapi burung murai batu yang bodi-bodinya besar. Dan harus sabar mencari settingannya. Oke ya teman-teman semua, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam sukses semua. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.